wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu wa qulna salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad qala Allah ta'ala fil qur'anil karim billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la kunta wa asaitu hasanah rasul al-qari'in nas bi khuluqin hasan. Kaum muslimin rahimakumullah usikum bi hidayati Allah azza wa jalla. Hadirin sidang Jumat sholat Jumat adalah sholat yang menjadikan sholat zuhur. Kenapa menjadi rakaat menurut ulama tafsir? Karena yang rakaatnya adalah digantikan dengan khutbah. Maka selama khutbah pun kita harus bersikap seperti sedang sholat. Tidak boleh berbicara, tidak boleh bicara, tidak boleh berdoa dan sebagainya, karena hakikatnya mendengarkan khutbah itu adalah sholat rakaat yang didiskon, sehingga sholatnya pun 2 rakaat setelah khutbah. Masyaallah muslimin rahimahumullah, hari Jumat atau hari berkumpul yang umat Islam berkata di kumpulan tidak berkumpul di masjid merupakan hari penghubung hari Sayyidul Ayyam, dan pada Jumat itulah setidaknya bapak-bapak yang tidak sesering itu dalam pengajian dan taklimnya, setidaknya Jumat ini berubahnya menjadi forum majelis taklim bapak-bapak. Setidaknya seminggu sekali kita mendengarkan wasiat takwa. Salah satu syarat, satu rukun khutbah adalah wasiat takwa. Maka para khatib menyampaikan ayat, menyampaikan hadis yang isinya mendorong kita untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, melaksanakan keimanan kita, pembuktian keimanan, melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, dan semuanya itu terangkum dalam wasiat takwa yang ditersuapkan, dilisankan dengan kalimat usikum wa hidayah Allah azza wa jalla. Usikum wa hidayah, aku berwasiat kepada kalian berjamaah, wa hidayah dan kepadaku kita Allah supaya bertakwa kepada Allah, maka dalam tahun nyata telah bahagia, telah menang orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahmatullah, berkah itu setiap kali khutbah kita mendengarkan wasiat ini dengan berbagai topik, berbagai tema, semuanya mengarah kepada pelaksanaan pembuktian keimanan dan pendekatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar bahasan soal takwa mulai dari harfiah hingga maknawiyah. Misalnya harfiah takwa itu artinya takut sama Allah, hanya takut sama Allah. Dan orang yang paling takut sama Allah itu adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama yang paling takut kepada Allah, karena ulama takut dunia. Para ulama orang yang berpengetahuan, cendekiawan juga ulama, khususnya ilmu pengetahuan keagamaan. Maka karena paling tahu tentang pahala dan dosa, paling tahu tentang halal haram, para ulama idealnya, dirinya adalah mereka yang paling takut kepada Allah dan memberi contoh kepada kita supaya paling takut kepada Allah, hanya takut kepada Allah, tidak kepada yang lain. Masyaallah muslimin rahimahullah, secara maknawiyah, secara istilah, para ulama mendefinisikan
apa sebagai intisan awamirillah ta'ala dan tindak nawahi, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itu takwa. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul bagaimana cara masuk surga, Rasulullah menyatakan yang intinya adalah laksanakan rukun Islam, maka engkau masuk surga. Laksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Setelah kita beriman tentu saja kita jadi muslim. Laksanakan kewajiban sebagai muslim, sholat, zakat, puasa, haji, dan hikmah-hikmahnya tentu saja, maka engkau akan masuk surga. Masyarakat muslimin rahimahullah, pada khutbah kali ini Khatib mengajak jamaah kembali melihat, membaca, menelaah Quran surat pertama Al-Baqarah yang berisi, surat kedua Al-Baqarah yang berisi tentang, di awalnya menjelaskan tentang ciri-ciri akan orang bertakwa. Oleh para mufassir dirangkum ciri-ciri orang bertakwa ini memenuhi unsur rukun iman dan rukun Islam. Jadi rukun iman yang ada 6 itu dan rukun Islam yang ada 5 itu dirangkum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 5. Disebutkan Alhamdulillah dan syaitanir rajim, dari kali kita la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini, tidak bisa diragukan kebenaran Al-Quran ini. Di dalamnya tidak ada keraguan, semuanya pasti benar. Hudal lil muttaqin, Al-Quran ini adalah petunjuk pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bahkan salah seorang orientalis kalau tidak salah ketika membaca la raiba fi, ini dia langsung terkesima, langsung terkesan, langsung terpesona. Karena biasanya kalau dia baca buku apapun, si penulisnya itu bilang buku ini belum sempurna, buku ini masih ada kekurangan. Kalau karena itu penulis memohon kritik, membangun dan syarat perbaikan dari pembaca. Biasanya begitu. Nah, Al-Quran ini pendek sekali menyatakan la raiba fi, tidak ada keraguan, ini benar semua. Pendek banget ini Al-Quran. Siapa yang menulis kira-kira begitu? Dia pelajari, dia telah dan Allah umumnya memang hidayah banyak. Allah banyak menurunkan hidayah kepada orang-orang yang tadinya mencari kelemahan Al-Quran, yang tadinya mencari kelemahan Islam. Dia pelajari sejarah Islam, dia pelajari Al-Quran, malah makin tapi kayaknya bener deh ini kira-kira gitu. Kemudian dia bahasa dasarnya logik, dia yakin Islam akan Allah akan menjadi bukan paling benar, agama yang benar, tapi hanya satu agama yang benar, Islam. Nah, dalam ayat ini untuk menunjukkan ciri-ciri orang bertakwa dan surga disediakan dibuat diciptakan oleh Allah untuk berindak ilmu takwa, untuk orang-orang yang bertakwa. Karena di akhirat hanya ada pilihan surga atau neraka. Nah, ayat ini juga kalau dipanjangkan sampai ayat ke-11 itu menurut Al-Baqarah di awal ayat ini, Al-Baqarah ini menunjukkan tiga golongan manusia. Ada muslimin garis miring muttaqin, ada mukminin garis miring muslimin garis miring muttaqin, orang-orang bertakwa, orang beriman, orang-orang muslim. Kelompok pertama. Kelompok kedua orang-orang kafir. Yang kelompok ketiga orang-orang munafik yang bahaya. Yang ada soalnya seserian senyum itu kamu paling bahaya. Kembali, ciri-ciri orang bertakwa menurut Al-Quran Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini yang tadi disampaikan memenuhi rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang-orang bertakwa itu percaya yakin akan hal-hal ghaib, dan yang nama ghaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, Nabi Muhammad juga ghaib. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, tabi'in juga ghaib. Bahkan ulama-ulama Indonesia yang populer misalnya Hamka misalnya, juga bagi sebagian orang, anak-anak muda terutama milenial, Gen Z, ghaib, tidak pernah bertemu orangnya, paling gambarnya doang.
Apalagi Nabi Muhammad tidak boleh dikasih gambar. Kalau kita lihat film-film atau kita lihat katakanlah komik tentang Nabi Muhammad, maka tidak ada yang berani kecuali orang kafir di atas. Tidak ada yang berani menggambar sosok Rasulullah Muhammad SAW. Paling-paling hanya kaligrafi saja, kaligrafi dalam bahasa Arab Muhammad Rasulullah SAW. Kalau hadirin misalnya ke Museum Rasulullah, galeri Rasulullah Masjid Raya Al-Jabar, ada di orang Israel, Nabi Muhammad itu kaligrafi, kemudian jalan-jalan di masjid, jalan-jalan persiapan Mi'raj itu, persiapan Isra dari Masjidil Haram itu yang digambarkan bulan saja begitu kaligrafi, kemudian jalan pulang, kemudian gambarnya saja, gambar dengan begitu cepat, menunjukkan cepat yang sekarang di model awal, model akhir raja, ulang lagi, sepadannya kapan belum ada sampai. Pertama orang yang yakin percaya akan hal gaib ini rukun iman. Yang dan lain-lainnya disebutkan setelah beriman kepada hal gaib, malaikat juga gaib, bahkan gaib. Hadirin rahimahullah, jika selama sampai masjid ini dan nanti insyaallah juga sampai pulang, tidak hal gaib akan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga rezeki dari Allah. Kita diselamatkan dalam perjalanan. Wa yuqimuna shalah, setelah mereka yakin kepada hal gaib, kepada Allah mereka tentunya mereka mendirikan sholat. Apalagi sholat ini adalah amalan pertama yang bisa di akhir nanti. Jadi ini pin, ini kata kunci, ini password, kata sandi, ya ini password di akhirat nanti. Ketika sholatnya rusak, maka amalan yang lain rusak. Kata Rasulullah yang pertama kali dihisab, diperhitungkan, dipertanggungjawabkan di akhirat nanti adalah sholat. Padahal sholat amal kalau sholatnya benar, nggak bolong-bolong, maka amalan yang lainnya login, tidak terkunci. Faidah pasada amal dulu. Kalau sholatnya rusak, maka yang lainnya tidak terverifikasi. Jadi kuncinya adalah sholat. Kita sering mendengar sholat yang agama. Kita sering mendengar al-amrulladzi bainana wa bainahum sholat. Pembeda antara kita muslim dengan mereka yang bermuslim adalah sholat. Maka yang tidak sholat, ya silakan mengerti tersebut. Berikutnya orang-orang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka selain sholat Allah juga mendapatkan sebagian rezekinya, berbagi kebahagiaan, berbagi materi, sedekah, senyum, sedekah, berbagi kebahagiaan. Karena senyum itu juga menular, sama seperti menguap, seperti bapak dan muap biasanya karena kalau bagian. Waminta razaqnahum ini adalah kewajiban zakat, zakat infak sedekah. Jadi di dalam harta kita sering mendengar ulama muslimin mengatakan, Rasulullah juga mengingatkan di dalam harta kita sebanyak apapun, sesedikit apapun, sebanyak karena zakat ada syarat, ada satu jumlah. Itu ada hak fakir miskin, ada hak kaum duafa. Maka supaya yakin harta kita bersih dari hak orang lain, kalau belum sampai nisab zakat, maka sedekahlah, bersedekah mulai dari kain masjid sampai kotak-kotak tanam yang ada di berbagai tempat, termasuk nanti kalau diumumkan kita bersedekah untuk muslim Palestina, khususnya negara yang belum terjajah di ada sindiran itu satu-satunya negara yang belum bisa dijajah oleh Palestina oleh Israel adalah Gaza. Tapi mana diperintah oleh atas yang sangat rapat dulu itu kelompok yang sebutnya moderat yang menego. Kalau Gaza ini dikuasai oleh Hamas, kelompok yang tidak menego itu penjajah tapi menego makanya kayak gitu. Dan kita pernah dijajah. Saya kata Rasul tadi sampaikan juga orang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saudaranya berdoa, dia berdoa. Jadi orang muslim itu dia bela yang benar. Maka
kaum muslimin rahimahumullah, berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang bertakwa itu beriman, percaya kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, dan semua kitab itu terangkum isi kitab-kitab itu menurut para mufassir, menurut sejarah. Taurat isinya naon sih, Injil isinya naon sih, Zabur isinya naon sih, semuanya terangkum dalam Al-Quran. Sudah dirangkum di dalam Al-Quran, tentu saja tidak ditangkap dengan syariat syariat yang baru bagi umat akhir zaman akan berlaku sepanjang zaman. Selain meyakini kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, selain meyakini kitab-kitab Al-Quran saja, mereka juga yakin akan hari akhir. Kita sholat Jumat bukan mau di hari sholat Jumat, dan karena kita yakin akan hari akhir di akhirat, Jumat pertanggungjawabannya. Maka orang-orang bertakwa itu memenuhi rukun iman dan rukun Islam. Yang terakhir di sini disebutkan sebagai akhirat yu'minun, mereka yakin terhadap adanya hari akhirat. Ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Setelah Allah menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa, Allah menjelaskan mereka lah orang-orang yang bertakwa, itulah orang-orang yang berkelakuan, itulah iman, sholat, infak, yakin dan sebagainya. Hudan min rabbihim, yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Hidayah itu subhanahu. Hidayah itu subhanahu. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia. Masyaallah muslimin rahimahumullah, dengan demikian kita tidak perlu terlalu risau tentang definisi takwa. Tidak perlu terlalu mendalam dan membuat kita pusing. Misalnya takwa tentang sih, maka ayat ini menjelaskan kepada kita sudah beriman memenuhi, berbisnis dipenuhi, itu orang bertakwa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk tetap iman dalam Islam dan menjalankan memenuhi ciri-ciri atau karakteristik memakai orang-orang. Amin. Alhamdulillah hanya memanggil kita, hanya memanggil kita dalam keadaan kita beriman Islam. Kita berdoa di Allah yang berdoa karena berdoa harus diawali oleh sholawat supaya kita langsung menembus lagi. Hadis doa itu tertahan, enggak langsung nyampe, tertahan kecuali di diri Allah atau di kalau kita sampaikan maka perlukan buang sampai berakhir. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi yusholluna ala nabi Allah dan Rasul menyampaikan salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinna kalimat batil wa inna rabbana zalamna ربنا إنك